Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di kelas Sejarah Indonesia ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kongsi dagang VOC yang pada akhirnya kemudian dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Nah, kemudian Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada materi ini kita akan melihat bagaimana pemerintah Belanda mengambil kebijakan-kebijakan di tanah jajahan yaitu Hindia Belanda. Masa pemerintahan Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, liberty, equality, dan fraternity. Berdasarkan ide dan paham yang digunakan revolusi Prancis, kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai oleh Prancis. Kemudian dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak, yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Harlem-Nederland, Belanda, 21 Oktober 1792 dan meninggal di Helmina, Belanda, 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai gubernur jenderal menggantikan gubernur jenderal Albertus Weisse dan mengisi kekosongan kekuasaan akibat dibubarkannya VOC. Daendels disebut sebagai tangan besi. Kenapa? Karena kekejamannya dalam memerintah Hindia Belanda. Tugas utama Herman Willem Daendels. Ada dua tugas utama dari Daendels di Hindia Belanda. Yang pertama adalah mengisi kekosongan kas negara. Seperti kalian tahu, setelah VOC dibubarkan, kas negara kosong karena sebelumnya terpakai untuk banyak perang dengan kerajaan-kerajaan pribumi dan banyaknya para pejabat yang melakukan korupsi, sehingga Daendels mempunyai tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua adalah menjaga Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Belanda dan Inggris memang sedang melalui konflik dan perang di Eropa. Nah, ditugaskan untuk menjaga Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan sentral di Hindia Belanda, sehingga ketika Pulau Jawa jatuh atau dapat direbut oleh Inggris pasti akan berefek pada wilayah-wilayah yang lain. Sehingga Daendels ditugaskan untuk menjaga Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Kebijakan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda. Kebijakannya adalah yang pertama di bidang ekonomi, yaitu mengeluarkan mata uang kertas, menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta, memungut pajak in natura, dan sistem penyerahan wajib. Pajak in natura adalah penyerahan hasil bumi rakyat yang dinilai sebagai pembayaran pajak sewa tanah. Kemudian, sistem penyerahan wajib adalah penyerahan hasil bumi rakyat kepada Belanda yang nilainya ditentukan oleh Belanda. Yang kedua hal ini sudah berlaku sejak zaman VOC, yang kemudian dilanjutkan oleh Daendels. Yang ketiga adalah mengadakan Priangsstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor, contohnya kopi, karena kopi, teh, dan tanaman ekspor lainnya itu sangat mahal harganya di pasar Eropa, sehingga rakyat dituntut untuk mau menanam tanaman ekspor. Yang kedua, di bidang pertahanan dan keamanan. Ini juga sangat giat dilakukan oleh Daendels karena dia tugas utamanya adalah menjaga Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, sehingga dia melakukan hal-hal dalam bidang pertahanan keamanan, yaitu dengan membangun Jalan Anyar Panarukan
yang jaraknya kurang lebih ada 1000 km. Kemudian membangun benteng, kemudian juga meningkatkan jumlah tentara. Yang selanjutnya adalah bidang pemerintahan. Denles membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala daerah. 2. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Weterenden. Yang ketiga, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Yang keempat adalah bidang peradilan. Dalam bidang peradilan hukum, Denles membentuk 3 jenis pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan untuk orang Eropa, yang kedua adalah pengadilan untuk orang pribumi, dan yang ketiga adalah pengadilan untuk orang timur asing. Jadi, masing-masing ras itu ada pengadilannya sendiri-sendiri, yaitu orang Eropa, pribumi yaitu kita, dan timur asing seperti orang Cina, Korea, dan sebagainya. Dan dia juga memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dalam bangsa Eropa. Tetapi, ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Akhir pemerintahan Denles. Denles sebenarnya adalah seorang yang liberal, seorang yang terbuka. Tetapi setelah dia tiba di Indonesia, berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang, sehingga disebut sebagai tangan besi. Akibatnya, pemerintahnya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga pada akhirnya pada bulan Mei 1811, Denles dipanggil pulang ke negeri Belanda. Louis Napoleon kemudian mengangkat Jensen sebagai gubernur jenderal baru menggantikan Denles. Jensen ternyata tidak mampu menahan serangan-serangan Inggris, sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang, Salatiga. Nah, karena itu perjanjian itu digelar sebagai kapitulasi Tuntang, 14 September 1811. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang Malaya untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengarahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811. Dan pada tanggal 18 September 1811, Belanda menyerah melalui kapitulasi Tuntang. Nah, di situ menandai masa berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan digantikan penjajahan Inggris di Indonesia. Isi dari kapitulasi Tuntang adalah 1. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Raffles mengambil beberapa kebijakan di daerah Hindia Belanda. Kebijakan yang pertama adalah di bidang pemerintahan. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. Mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Jadi, seorang bangsawan pribumi ini dijadikan pegawai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan oleh Raffles. Ketiga, mempraktekkan sistem juri dalam peradilan seperti di Inggris. Selanjutnya, melarang adanya perbudakan, jadi perbudakan seperti kerja rodi dihapuskan. Kemudian, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Pertama, melaksanakan sistem sewa tanah. Karena menurut pemerintah, seluruh tanah itu adalah milik pemerintah, sehingga penduduk yang menempati wajib untuk membayar pajak. Selanjutnya, meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya penjualan tanah pada swasta serta penanaman kopi. Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan.
monopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat. Kemudian, menghapuskan segala penyerahan wajib dan kerja rodi. Karena dalam masa Raffles sudah ada sistem sewa tanah, sehingga penyerahan wajib itu dihapuskan. Kebijakan Raffles tidak hanya dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Raffles adalah orang yang tertarik pada antropologi dan botani. Bahkan begitu terkesan dengan budaya Indonesia, terutama Jawa. Nah, karena itu, setelah kembali ke Inggris, ia menulis buku yang diberi judul History of Java. Dan ketika dia di Hindia Belanda, dia juga merintis pembuatan kebun raya Bogor dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Pemerintahannya berakhir setelah ditandatanganinya Konvensi London tahun 1814 yang menyatakan bahwa Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Nah, Konvensi London ini mengakhiri pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, sehingga Hindia Belanda kemudian diserahkan kembali ke Belanda. Nah, inilah yang kemudian menandai peralihan tangan yang tadinya kita dijajah VOC, pemerintah Belanda, Inggris, dan kemudian kembali lagi ke Belanda. Baik, tadi adalah penjelasan Mbak Desi tentang pemerintahan Hindia Belanda. Belum selesai ya, baru sampai pemerintahan Raffles. Nah, untuk lebih jelasnya bisa aku baca lagi buku paketnya halaman 38 sampai halaman 50. Jika ada yang belum jelas, silahkan berikan pertanyaan di komen kalian di GC. Oke ya, baik terima kasih. Kita terus lagi nanti minggu depan dengan materi dominasi pemerintahan Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.